Baik, shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita masih dengan kegiatan ibadah seperti hari-hari sebelumnya, karena kita masih tetap berusaha menjaga pembatasan dan mengurangi aktivitas berkumpulnya banyak orang, dan kita hari ini masih dengan seberapa yang hadir dan sebagian jemaat ada di rumah mereka masing-masing dan mengikuti ibadah ini. Nah, puji akan nama Tuhan, kita akan lanjut dengan tema kita dalam bulan ini, pemulihan. Dan kemarin sudah saya katakan bahwa pemulihan biasanya dimulai di saat orang dengar teguran, karena ketika orang dengar teguran, mereka sedang diberitahukan apa salah mereka, apa kesalahan atau apa kelemahan. Dan orang yang respon terhadap teguran kadang bisa negatif, bisa juga kadang negatif, positif. Dan orang yang respon teguran itu dengan positif, pasti Tuhan akan pulihkan dia. Dan pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang seorang raja yang namanya Sedekia. Para imam, rakyatnya, mereka tidak peduli dengan teguran. Walaupun Tuhan berulang kali menyampaikan teguran, tapi mereka tidak peduli dengan teguran itu. Dan akhirnya mereka mengalami kesulitan. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan tema yang sama tentang pemulihan, tapi saya lebih cenderung berbicara konsekuensi bila tidak ada pemulihan. Nah, Alkitab selalu menyebutkan ada kata berkat, ada kata kutuk. Nah, ada berkat bagi yang dipulihkan, tetapi akan ada kutuk bagi yang tidak mau dipulihkan. Jadi berkat bagi mereka yang mau dipulihkan dan kutuk bagi mereka yang tidak dipulihkan. Nah, teks yang masih sama dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ulang lagi ayat-ayat ini. 2 Tawarikh pasal 36. 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-11 dimulai pembacaan ini. Demikian firman Allah. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Sedekia tetapi juga para imam dan rakyatnya yang berkali-kali berubah setia. Dengan apa saudara? Dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya semuanya dibawa ke Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi yang dialami oleh bangsa ini menjadi sebuah konsekuensi atau akibat atau dampak yang tidak mudah. Konsekuensinya berat saudara. Dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18
menggambarkan kepada kita konsekuensi yang dihadapi oleh Sedekia, para imam dan rakyat. Dan konsekuensi ini penting untuk kita belajar bersama ketika seseorang tidak dipulihkan. Konsekuensi ini memang berat, konsekuensi ini memang menyedihkan sebenarnya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa ini akibat dari orang yang tidak mau dipulihkan. Berapa banyak orang yang ada di dunia ini yang sebenarnya mereka tahu kesalahan, mereka tahu apa yang menjadi dosa yang kita anggap, dan mereka tahu, mereka sadar diri, tapi justru mereka tidak mau menyerahkan diri untuk dipulihkan. Dan sekali lagi ingin saya katakan bahwa ketika seseorang tidak mau dipulihkan, konsekuensinya berat. Dan tidak main-main sebenarnya. Namun saya ingin menyampaikan ada beberapa poin penting apa saja konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama bahwa orang yang tidak dipulihkan semua solusi tertutup. Semua jalan keluar tertutup. Dan Bapak Ibu, kalau semua solusi, semua jalan keluar tertutup, apa yang kemudian kita akan lakukan? Istilah kita, siap tunggu mati saja. Dalam ayat yang ke-16, setelah berulang kali para utusan Allah itu menyampaikan pesan teguran. Nah, ayat yang ke-16 dikatakan begini, tetapi mereka mempermainkan utusan-utusan Allah itu dan menertawakan nabi-nabinya serta tidak menghiraukan kata-katanya. Akhirnya Tuhan begitu marah kepada mereka sehingga tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi solusi. Karena yang pertama yang bisa kita pikirkan, kalau Tuhan sudah memakai seseorang untuk menjadi alat, memberitakan pesan, memberitakan teguran, memberitakan petunjuk atau menyampaikan solusi. Tapi kemudian manusia itu sendiri menolak, manusia itu sendiri memberontak dan tidak peduli dengan semuanya itu. Dan firman Allah dalam bagian yang baru saja kita baca, tidak ada lagi jalan keluar. Dikatakan bagi mereka untuk luput dari hukumannya. Dan katanya di sini adalah huruf besar. Saya baca ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dan segala persoalan akan datang, segala tantangan akan datang, dan saya bisa katakan segala persoalan akan datang kepada saya, kepada saudara, dan kita sendiri tidak akan bisa keluar darinya. Pernah saya katakan bahwa setelah kita menjadi anak Tuhan, tantangan itu banyak, persoalan itu banyak. Kadang orang yang tidak siap, mereka akan mengatakan katanya ikut Tuhan itu senang, katanya ikut Tuhan itu akan diberkati, katanya ikut Tuhan itu seperti segala yang kita hadapi sulit, Tuhan langsung akan menolong bagi kita semua. Tetapi kadang-kala kita harus terus bergumul, bergelut dengan sebuah pergumulan-pergumulan. Kenapa? Katanya sudah menjadi anak Tuhan dan tidak akan ada halangan, tidak akan ada persoalan yang terjadi. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini adalah kata-kata dari orang yang tidak siap menjadi anak Tuhan. Karena menjadi anak Tuhan tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi persoalan. Menjadi anak Tuhan tidak ada jaminan bahwa kita akan senang-senang saja. Menjadi anak Tuhan tidak berarti kita semua tidak akan sakit. Menjadi anak Tuhan tidak akan pernah kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Menjadi anak Tuhan tidak seperti ibarat kita melewati jalan tol. Tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Tapi Tuhan berjanji saat kita jatuh, kita tidak tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Amin. Nah, Tuhan berjanji bahwa dengan kuasanya menolong kita semua, menjamah kita, memulihkan kita. Nah, jadi ketika orang tidak mau dipulihkan, segala persoalan yang datang kepadanya, dan bisa itu akan tinggal di dalam diam.
masalah itu tidak akan keluar darinya, karena sekali lagi tidak ada jalan keluar. Semua tertumpuk di atas pribadinya, dan bisa kita gambarkan itu menjadi beban buat pribadinya. Apa saja persoalan yang kita bisa definisikan yang menjadi beban baginya. Kadang bisa kita katakan bisa gagal dalam karirnya. Dan itu persoalan, kadang gagal dalam pekerjaannya. Kadang bisa terpuruk ekonominya. Kadang bisa dihianati, kadang bisa sakit penyakit, kadang bisa malapetaka, kadang bisa mara bahaya, kadang bisa jadi musibah. Banyak hal. Memang saya berulang kali katakan bahwa tidak semua sakit, tidak semua kegagalan, tidak semua keterpurukan ekonomi akibat dari tidak mau dipulihkan. Tapi saya bisa katakan Tuhan bisa pakai segala cara untuk bisa menegur kita, tetapi ketika teguran itu tidak juga kita pedulikan, dan kita sudah menutup pintu seperti Sedekia, menutup pintu hati untuk tidak mau dipulihkan, dan bisa semua persoalan itu akan bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk akan ada pada kita semua. Dan sudah tentu ini akan menjadi hal yang memberatkan. Sudah tentu ini akan menjadi hal yang cukup menyulitkan. Karenanya betapa penting kita belajar dari bagian dari kisah seorang raja bersama para imam dan rakyatnya yang tidak mau dipulihkan, dan akhirnya sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk dipulihkan, dan akhirnya mereka menjadi terpuruk dalam kehidupannya. Dan ini adalah konsekuensinya. Konsekuensi bagi saya dan saudara, bagi kita selaku anak-anak Tuhan, mari kita belajar agar supaya semua yang kita hadapi, semua keadaan, kita belajar untuk siap dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita abaikan ini. Mari kita belajar untuk dipulihkan, karena kalau tidak semua jalan tertutup, dan kalau sudah tidak ada lagi jalan yang terbuka, bagaimana jadinya hidup ini? Mari kita memberi diri untuk selalu ingin dipulihkan Tuhan. Yang kedua, kalau konsekuensinya yang pertama semua jalan tertutup. Hal yang kedua, kita kehilangan jati diri. Nah, menjadi tidak percaya diri saudara, orang yang kehilangan jati diri itu mereka tidak akan bisa tenang, mereka tidak akan bisa punya damai sejahtera, mereka akan diikuti ketakutan, mereka dihantui dengan kegelisahan, mereka juga diikuti dengan kecemasan saudara. Jadi mereka yang kehilangan jati diri, mereka yang mungkin awal-awal adalah seorang yang agresif, mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat, tetapi ketika mereka tidak mau dipulihkan menjadi orang-orang yang sangat memprihatinkan dirinya. Saudara coba amati mereka, dari masa muda mereka adalah orang-orang yang setia, dari masa bertumbuh mereka mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi ketika mereka tidak dipulihkan, saudara perhatikan, kehidupan mereka menjadi sebuah kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Apa yang terjadi saudara, ini konsekuensi sebenarnya. Bukan karena salah Tuhan, tapi karena ini salah pribadi. Dan orang yang tidak mau dipulihkan, mereka akan menjadi orang-orang yang kehilangan jati diri. Mereka akan menjadi orang yang berbeda dari biasanya. Dan mereka bahkan menjadi penakut saudara. Mereka, apa yang tadi saya katakan, mereka akan menjadi orang-orang yang gelisah, mereka cemas, mereka tidak tenang. Kalau saudara mereka duduk sama-sama dengan saudara, mereka seperti orang yang tubuhnya ada di sini, pikiran mereka di tempat lain. Bahkan mereka terlihat dari mata saudara akan amati, saudara akan lihat. Orang-orang yang kehilangan jati diri biasanya saudara amati dari wajah mereka. Dari mata mereka akan tergambar bagaimana ada sesuatu yang benar-benar memang tidak bisa seperti yang awalnya. Artinya kita selaku orang yang percaya, ketika tidak dipulihkan setelah kita hidup jauh dari Tuhan, maka ini bahaya. Karena kita akan tampil menjadi orang yang berbeda. Kadang yang saya amati kadang aneh-aneh.
suka menjadi seperti orang lain karena tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang punya jati diri. Dia hilang. Sehingga kadang-kala kita dalam istilah, orang itu dulu sembah gitu, kenapa dia begini? Karena sudah kehilangan jati dirinya. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak dipulihkan. Jadi ini konsekuensi dari orang yang tidak mau dipulihkan. Nah, dalam ayat yang ke-18, ayat pembacaan kita tadi. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Coba amankan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh perkakas rumah Allah yang besar, yang kecil, harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kita menganggap sebagai wibawa. Wibawa orang Israel. Rumah Tuhan adalah tempat di mana pertemuan terjadi antara umat dan Allah. Orang-orang Israel selalu ketika mereka berperang, ketika mereka menghadapi sesuatu, rumah Tuhan menjadi tempat untuk bisa datang dan membawa semua keluhan-keluhan mereka. Tapi sekarang firman Allah katakan, segala atau seluruh perkakas rumah Allah dibawanya ke Babel. Artinya apa? Wibawa mereka, jati diri mereka yang katanya mereka kenal Tuhan, yang dikatakan bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang mampu membela, yang mampu menolong. Sekarang Allahnya orang Israel berpihak dan meninggalkan orang-orang Israel sendiri, sehingga dikatakan firman Allah bahwa mereka jatuh di tangan bangsa lain. Tuhan menggerakkan bangsa lain untuk menaklukkan bangsa ini, bangsa Israel. Artinya apa? Mereka telah kehilangan jati diri. Mereka telah kehilangan sebagai bangsa yang dikatakan sebagai bangsa yang benar-benar kuat ketika Tuhan bersama dengan mereka. Sekarang ketika Tuhan tinggalkan mereka, mereka kehilangan jati diri. Dan bangsa ini di bawahnya ke Babel. Artinya apa? Mereka dibuang. Dan bayangkan biasanya kalau seseorang dianggap kuat, seseorang dianggap perkasa. Contoh saja, Simpson ketika kekuatannya hilang. Dia menjadi bulan-bulanan. Dia menjadi pribadi yang diolok-olok. Dan saya percaya bangsa ini pun sama. Mereka digiring, mereka dijarak, mereka kemudian dibawa atau dibuang ke Babel. Dan saya percaya dalam perjalanan mereka dibawa, mereka disampaikan, dinyatakan perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati mereka. Artinya wibawa mereka, jati diri mereka sudah tidak ada artinya apa-apa di hadapan bangsa ini, saudara, atau di hadapan orang-orang Babel. Dan sekali lagi ini adalah konsekuensi dari kehilangan jati diri. Karena itu bagi kita selaku anak-anak Tuhan, mari kita pegang bahwa kita memiliki jati diri selaku anak-anak Tuhan dan kita punya harga diri, kita menjadi orang yang percaya diri, kita punya sesuatu yang benar-benar mampu untuk menolong kita karena ada Tuhan bersama dengan saya dan saudara.
Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan jati diri. Hal yang ketiga dari konsekuensi orang yang tidak dipulihkan, nah, hidupnya tidak akan bermanfaat lagi. Sehingga muncul ada kata sampah masyarakat dan lain sebagainya. Karena sudah tidak bermanfaat lagi. Saya merasa bahwa kalau seseorang sudah tidak bisa lagi dipulihkan dan sudah tidak lagi bermanfaat, maka dia siap-siap jatuh di tangan Tuhan. Dan kalau seseorang itu jatuh di tangan Tuhan, maka sudah tentu jauh lebih berbahaya dibanding jatuh ke tangan manusia. Nah, kalau jatuh di tangan Tuhan disebabkan karena dia tidak menghargai Tuhan. Juga karena tidak lagi menghargai sesama, bahkan hanya akan bisa membebani orang lain. Juga hanya akan bisa suka mempermalukan orang lain. Nah, kalau orang yang sudah tidak punya lagi bermanfaat bagi banyak orang, apalagi kepada Tuhan, dia hanya akan membebani orang lain, juga hanya akan mempermalukan Tuhan, juga mempermalukan sesama. Karena sudah tidak bermanfaat lagi, saudara. Nah, saya tidak mau sampai ke tingkat ini. Karena kalau kemudian kita sampai jatuh di tangan Tuhan, maka ini berbahaya. Kalau sampai jatuh di tangan Tuhan, maka ini sangat menyedihkan. Karena dalam ayat yang ke-17 ini dikatakan begini. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Ya, dimaksud pimpinannya adalah Sedekia. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika konsekuensi ini jatuh akibat mereka tidak dipulihkan. Dan firman Allah dikatakan bahwa mereka dibunuh, teruna atau semua orang-orang yang tua atau orang ubanan, tidak ada belas kasih. Mereka dibunuh habis, saudara. Jadi semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Jadi orang Kasdim atau raja orang Kasdim ini diberikan kebebasan membunuh. Atau dengan kata lain, ini sebenarnya menghukum bangsa ini. Karena dinasihati, ditegur, pesan disampaikan berulang kali. Toh mereka tidak mau dipulihkan. Dan akhirnya mereka harus jatuh di tangan Tuhan. Contoh menarik bagi orang-orang yang tidak mau dipulihkan. Salah satu bagian yang kita sudah baca berkaitan dengan Sedekia. Tetapi ada yang menarik yang kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Bilangan pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33, ini bicara tentang ini Bani Korah, Datan dan Abiram bersama dengan kelompoknya yang memberontak kepada Musa dan Harun. Dan ketika pemberontakan ini muncul, mereka tidak mau menyelesaikan itu, atau dengan kata lain mereka tidak mau dipulihkan di hadapan Tuhan oleh Musa dan Harun. Korah bersama dengan kelompoknya menganggap Musa dan Harun adalah orang-orang yang menganggap diri sebagai raja, menganggap diri sebagai orang yang punya kuasa untuk mengatur bangsa Israel. Korah bersama dengan pasukannya atau Korah bersama dengan kelompoknya, termasuk dalamnya adalah Datan dan Abiram. Mereka datang di hadapan Musa dan Harun dan menyampaikan protes pemberontakan mereka. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa Musa dan Harun ini mengangkat diri sebagai pribadi yang ingin berkuasa dan memerintah rakyat ini. Dalam ayat yang ke-31 Bilangan pasal 16 dikatakan begini, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu. Nah, saya sebelum lanjut pembacaan ini, Musa mengatakan begini, dia mengundang Korah, Datan, Abiram bersama dengan kelompok-kelompoknya, dan Musa menyampaikan buat mereka bahwa kalau kemudian kami ini
tidak dipilih oleh Tuhan. Dan apa yang kemudian kalian sampaikan ini, itu berbeda dari apa yang kami sampaikan. Dan selanjutnya Musa juga mengatakan bahwa kalau sesungguhnya kalian menyampaikan apa yang berbeda, Musa dengan tegas mengatakan dalam ayat yang ke-28, 29, 30. Dalam bahasa kita bisa katakan bahwa kami tidak mau melihat mereka ini mati seperti yang biasanya. Artinya kadang orang mati karena sakit, karena mungkin kecelakaan, jatuh dari pohon dan lain sebagainya. Bahasa Musa adalah, saya tidak mau melihat bahwa mereka ini mati seperti yang biasanya. Dan dalam ayat yang ke-31 ini menjelaskan, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Saudara perhatikan, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi ketika tidak dipulihkan. Contoh yang kedua dalam perjanjian baru. Ketika Yudas setelah mengkhianati Yesus dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan firman Allah mengatakan dalam ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, maksudnya yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Jadi kalau dalam pernyataan ini sebenarnya sudah bagus, Yudas sudah menyesali. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dalam ayat yang keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri, saudara. Nah, dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, saya menganggap ini sudah bagus. Kesadarannya sudah oke, tapi ternyata ayat yang kelima dia mengambil solusi lain, yaitu menggantung diri alias bunuh diri. Dan ini terjadi karena sekali lagi tidak mau dipulihkan. Andaikan waktu itu dia datang dan bersama dengan murid-murid yang lain, dia dipulihkan, maka tidak akan terjadi. Pasti ceritanya akan berbeda. Namun sekali lagi ini cerita-cerita, atau dengan kata ini kisah-kisah yang menggambarkan konsekuensi dari sesuatu di mana diri kita tidak dipulihkan. Dan apa yang sejak awal sudah saya katakan tadi, bahwa banyak orang ketika mereka tidak dipulihkan, maka konsekuensinya itu besar. Konsekuensi ini tidak main-main. Karena sekecil apapun, mari kita selalu belajar untuk memberi diri dipulihkan. Memberi diri dipulihkan. Sehingga Tuhan akan memberkati kita semua. Dan saya percaya pemulihan akan mendatangkan sesuatu yang berbeda. Dan konsekuensi dari yang tidak dipulihkan itu terhindar dari saya dan saudara. Tuhan Yesus akan tolong dan berkati kita semua dari pelajaran ini, agar supaya kita menjadi orang-orang yang terhindar dari rasa tidak mau dipulihkan. Siapapun kita, siapapun saudara, mari kita belajar untuk siap dipulihkan Tuhan. Kita katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong pribadi ini, supaya saya mau dipulihkan. Apapun yang Tuhan izinkan saya alami, saya tahu itu ada maksud Tuhan yang besar buat saya.
Saya tahu ada rencana Tuhan. Saya juga yakin bahwa bangsa ini, dunia ini, Tuhan rindu agar supaya semua orang ini bisa dipulihkan. Dan ini kerinduan Tuhan. Kita berdoa agar supaya bisa terjadi buat saya dan saudara, buat bangsa ini, buat negeri kita, buat provinsi ini, buat setiap pribadi, buat setiap anak-anak Tuhan. Kita berdoa supaya pemulihan terjadi. Karena ketika pemulihan terjadi, sesuatu akan luar biasa terjadi. Kegerakan-kegerakan yang hebat akan terjadi dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.